Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angela Fortuna Sekarini, NIM 2011-21-259 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas. Di video kali ini, saya akan mensosialisasikan mengenai penyakit pada tulang, salah satunya yaitu fraktura dengan dosen pengampu Ibu Suci Masyarah Nasution, SST, MKM. Kali ini saya akan mensosialisasikan penyakit pada tulang yaitu fraktura kepada salah satu keluarga saya yaitu adik saya. Perkenalkan, nama saya Sakila Witsa Yunda. Saya merupakan adik dari Angela Fortuna Sekarini. Materi yang akan saya bahas kali ini yaitu definisi fraktura, penyebab fraktura, gejala fraktura, klasifikasi fraktura, komplikasi fraktura, dan yang terakhir adalah cara perangan dari fraktura itu sendiri. Nah, sebelum lebih jauh lagi nih, aku pengen tanya nih sama adik aku, sekira tahu nggak sih apa itu fraktura? Setahu aku sih fraktura itu patah tulang, Kak. Betul sih, tapi lebih lengkapnya lagi, fraktura adalah terputusnya kontinuitas tulang, baik karena trauma, tekanan maupun karena kelainan patologis. Dan menurut pendapat para ahli, salah satunya itu dari Price tahun 2005, fraktura adalah patah tulang, biasanya disebabkan oleh trauma atau tenaga fisik. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab dari fraktura. Penyebab dari fraktura itu terbagi atas dua, yaitu cedera traumatik dan fraktur patologik. Cedera traumatik ini dapat disebabkan oleh cedera langsung, tidak langsung, dan kontraksi keras yang mendadak. Cedera langsung ini yaitu pukulan langsung yang keras terhadap tulang sehingga tulang itu patah secara spontan. Dan selanjutnya adalah cedera tidak langsung, yaitu pukulan langsung terhadap tulang yang berada jauh dari pusat lokasi benturan. Yang kedua yaitu faktor patologik, yaitu kerusakan tulang akibat proses penyakit dengan trauma minor. Yang pertama ada tumor tulang, yang kedua ada infeksi, yang ketiga ada rakitis, dan yang keempat adalah secara spontan yang disebabkan oleh stres tulang yang secara terus-menerus. Setelah dari penyebab fraktura, kita akan masuk kepada gejala fraktura. Sebelumnya, saya kira tahu nggak sih itu apa dari gejala fraktura itu sendiri? Aku nggak tahu, Kak. Apa ya sih gejalanya? Nah, kita akan bahas gejala dari fraktura itu. Yang pertama, nyeri terus-menerus dan bertambah berat sampai fragmen tulang itu dimobilisasi. Yang kedua, pergeseran fragmen tulang yang menyebabkan deformitas tulang yang bisa diketahui dengan membandingkan dengan bagian yang normal. Dan yang ketiga yaitu pemendekan tulang yang disebabkan karena kontraksi otot yang melekat di atas maupun di bawah tempat fraktur. Yang selanjutnya yaitu pada pemeriksaan palpasi ditemukannya adanya krepitasi akibat gesekan antara fragmen satu lengan dengan yang lainnya. Dan yang terakhir adanya pembekakan. Oh, jadi gitu ya, Kak, gejala-gejalanya. Iya nih, Sakila bener. Kalau Sakila merasakan dari salah satu gejala yang aku sebutin tadi, Sakila harus waspada dan harus cek langsung ke dokter. Oke? Oke, Kak. Penjelasan berikutnya yaitu klasifikasi fraktura. Menurut Wahid 2013, fraktura itu dibagi atas beberapa kelompok. Yang pertama ada berdasarkan sifat frakturanya, ada fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Fraktura tertutup bila tidak terdapat hubungan antara fragmen tulang dengan dunia luar, atau disebut juga dengan fraktura bersih karena kulit masih utuh tanpa komplikasi. Selanjutnya yaitu fraktura terbuka bila terdapat hubungan antara fragmen tulang dengan dunia luar karena adanya perlukaan pada kulit. Yang kedua yaitu berdasarkan komplit atau ketidakkompletan fraktura. Ada fraktura komplit di mana bila garis patah melalui seluruh penampang tulang atau melalui kedua korteks tulang. Yang kedua ada fraktura tidak komplit. Bila garis patah ini tidak melalui seluruh penampang tulang seperti ada hairline fracture atau patah retak rambut. Yang kedua ada buckle atau torus fracture. Dan yang terakhir ada green stick fracture. Yang ketiga yaitu berdasarkan bentuk garis patah dan hubungannya dengan mekanisme trauma. Yang pertama ada fraktura transversal, yang kedua ada fraktura oblik, yang ketiga ada fraktura spiral, yang keempat ada fraktura kompresi, dan yang terakhir ada fraktura avulsi. Yang keempat itu berdasarkan jumlah garis patah. Yang pertama ada fraktura komunitif, di mana garis patah lebih dari satu dan saling berhubungan. Yang kedua ada fraktura segmental, di mana garis patah ini lebih dari satu tetapi tidak berhubungan, berkebalikan dengan fraktura komunitif. Yang ketiga ada fraktura multiple, di mana garis patah lebih dari satu tetapi tidak pada tulang yang sama.
Yang kelima yaitu berdasarkan pergeseran fragmen tulang. Yang pertama ada fraktura undisplaced, di mana garis patah lengkap tetapi kedua fragmen tidak bergeseran dan masih utuh. Yang kedua ada fraktura displaced, terjadi pergeseran fragmen tulang yang juga disebut lokasi fragmen, terbagi atas dislokasi lutudinum cum contraction, dislokasi at axium, dan yang terakhir ada dislokasi at lotus. Dan yang keenam ada berdasarkan dari patologis fraktura itu sendiri, yaitu disebabkan karena proses patologis pada tulang. Nah, penjelasan berikutnya kita harus sampai kepada komplikasi fraktura. Sebelumnya kakak mau nanya kepada Sakila, apakah Sakila sudah mengerti dengan apa yang kakak sudah jelaskan tadi? Sudah, Kak? Baiklah, ayo kita lanjutkan. Yang pertama, ada dari komplikasi fraktura menurut Spitzer dan Baer tahun 2001 dan Price tahun 2005, antara lain ada komplikasi dari awal fraktura yang ditandai dengan shock, sindrom emboli lemak, sindrom kompartemen, kerusakan arteri, infeksi, dan avaskular nekrosis. Yang kedua ada komplikasi dalam waktu lama atau fraktura lanjut yang ditanya dengan malunion, delayed union, dan nonunion. Dari beberapa penjelasan yang sudah aku sampaikan tadi kepada adik aku, selanjutnya kita sudah sampai kepada cara penanganan dari fraktura itu sendiri. Yang pertama ada reduksi terbuka dengan fiksasi internal, dan yang kedua ada reduksi tertutup dengan fiksasi eksternal. Yang ketiga ada retensi atau imobilisasi. Yang keempat ada graft tulang, dan yang terakhir ada rehabilitasi, di mana upaya ini menghindari atrofi dan konstruktur dengan fisioterapi. Baiklah, sekian sosialisasi yang dapat saya sampaikan mengenai penyakit pada tulang, salah satunya fraktura, kepada salah satu anggota keluarga saya, yaitu adik saya sendiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.